it's football, and maybe if you watch all the matches of them, maybe the Spanish national team is playing a little bit still more often. Malam-malam jadi trending satu. Komentar gila Ronald Koeman soal timnas Indonesia dan Patrick Kluivert CS jadi sorotan tajam media Eropa. Begini katanya. Malam-malam jadi trending satu. Komentar gila Ronald Koeman soal timnas Indonesia dan Patrick Kluivert CS jadi sorotan tajam media Eropa. Begini katanya. Ronald Koeman remehkan tim pelatih Indonesia. Tak mungkin lolos ke Piala Dunia. Pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, melontarkan komentar yang mengejutkan soal tim pelatih Indonesia. Menurutnya, meskipun timnas Indonesia kini ditangani oleh Patrick Kluivert dan staf pelatih asal Belanda, peluang mereka untuk lolos ke Piala Dunia tetaplah kecil. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Saya tahu Patrick Kluivert dan stafnya sedang bekerja keras, tapi mari kita realistis. Sepak bola Indonesia belum mencapai level yang cukup untuk bersaing di kualifikasi Piala Dunia, ujar Koeman saat diwawancarai media Belanda. Komentar pedas ini muncul saat tim pelatih timnas Indonesia, yang dipimpin oleh Kluivert dan asistennya, Alex Pastoor, Denny Lanzat, serta Gerald van den Burg, terlihat memantau laga antara Persija Jakarta dan PSBS Biak di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Minggu, 2 Februari 2025. Pastoor sendiri mengungkapkan bahwa mereka hadir untuk mengamati talenta-talenta lokal yang berpotensi memperkuat skuad Garuda. Namun, Koeman justru meragukan apakah langkah ini akan membawa dampak signifikan bagi timnas Indonesia. Melihat pertandingan Liga 1, saya tidak yakin mereka akan menemukan pemain yang bisa benar-benar membuat perbedaan di level internasional, sindir Koeman. Pernyataan ini tentu menimbulkan reaksi beragam. Banyak pihak yang menilai Koeman terlalu meremehkan perkembangan sepak bola Indonesia. Apalagi, di bawah asuhan Kluivert, timnas Indonesia telah menunjukkan peningkatan dengan mengandalkan kombinasi pemain lokal dan keturunan. Meski demikian, Koeman tetap bersikukuh pada pendapatnya. Saya senang melihat sepak bola berkembang di berbagai negara, tapi lolos ke Piala Dunia. Itu masih jauh bagi Indonesia, pungkasnya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan pernyataan Ronald Koeman soal kemampuan skuad Garuda? Atau justru, kalian tetap percaya kepada program PSSI di bawah ketum PSSI Erick Thohir? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Sementara itu, Kluivert dan tim pelatihnya tetap fokus menjalankan tugas mereka. Mereka dijadwalkan memantau beberapa laga Liga 1 dalam beberapa pekan ke depan guna menemukan pemain-pemain terbaik untuk timnas Indonesia. Apakah komentar Koeman akan menjadi cambuk bagi timnas Indonesia? Ataukah justru memicu semangat lebih untuk membuktikan bahwa sepak bola Indonesia bisa berbicara di level dunia? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Lebih lanjut, komentar Ronald Koeman tentang peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia mencerminkan pandangan realistis dari seorang pelatih berpengalaman.
Namun, pernyataannya bisa dianggap terlalu pesimis, terutama mengingat perkembangan positif yang terlihat di bawah asuhan Patrick Kluivert. Sebagai pelatih, Kluivert dan timnya tentu menyadari tantangan besar yang ada, tetapi kerja keras dan dedikasi mereka dapat membuahkan hasil seiring berjalannya waktu. Penting untuk memberi kesempatan pada timnas Indonesia untuk terus berkembang, dan meskipun Koeman meragukan keberhasilan Indonesia di Piala Dunia dalam waktu dekat, tidak ada salahnya untuk tetap optimistis dan mendukung program PSSI yang sudah berusaha keras. Sepak bola adalah olahraga yang penuh kejutan, dan meskipun jalannya panjang, harapan untuk melihat Indonesia bersaing di level internasional tetap hidup. Komentar Koeman bisa jadi menjadi pemacu semangat, memberikan tantangan lebih bagi tim pelatih Indonesia dan seluruh penggemar sepak bola Indonesia untuk membuktikan bahwa mereka bisa mencapai level dunia. Dengan dukungan yang konsisten dari semua pihak, bukan tidak mungkin Indonesia bisa tampil di Piala Dunia suatu hari nanti. Jangan pernah ragu pada kemampuanmu, apapun tantangannya. Setiap langkah yang diambil, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan menuju tujuan besar. Seperti halnya timnas Indonesia yang terus berusaha keras, setiap kerja keras, dedikasi, dan semangat yang kamu berikan akan membuahkan hasil di masa depan. Terkadang, dunia meragukan kita, namun justru dari keraguan itulah muncul kekuatan untuk membuktikan bahwa kita bisa lebih dari yang orang kira. Terus berjuang, tidak ada yang tidak mungkin selama kita percaya pada potensi yang kita miliki. Ayo Garuda, ayo Indonesia, dunia menunggu. Patrick Kluivert dan tim kepelatihan baru timnas Indonesia. Terbaik sepanjang sejarah? Kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia disambut dengan optimisme tinggi. Bahkan, anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, menyebut tim kepelatihan yang dipimpin oleh legenda sepak bola Belanda itu sebagai yang terbaik sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Ini adalah tim kepelatihan terbaik yang pernah kita miliki. Semoga prestasi dari semua sisi juga menghasilkan yang terbaik untuk Indonesia, tulis Arya dalam unggahan Instagramnya. Pernyataan ini disertai dengan foto Patrick Kluivert bersama 3 asistennya yang telah tiba di Jakarta, yakni Alex Pastoor, Gerald van den Burg, dan Denny Lanzat. Namun, benarkah tim kepelatihan ini layak disebut sebagai yang terbaik? Sejauh ini, mereka belum membuktikan diri dengan hasil nyata di lapangan. Laga pertama mereka baru akan berlangsung pada 20 dan 25 Maret 2025 dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum Kluivert, timnas Indonesia berada di bawah asuhan Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang membawa perubahan signifikan bagi Garuda. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mencatat berbagai pencapaian bersejarah, seperti lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, pencapaian yang belum pernah diraih sebelumnya. Mencapai semifinal Piala Asia U23 2024, membuktikan perkembangan pesat di level junior. Dengan capaian tersebut, banyak pendukung timnas yang mempertanyakan klaim Arya Sinulinga. Mereka menilai terlalu dini menyebut Patrick Kluivert dan stafnya sebagai tim kepelatihan terbaik sebelum mereka membuktikan diri dengan hasil nyata. Di media sosial, berbagai komentar skeptis bermunculan. Salah satu akun Instagram, @IDN_Abroad, menulis, "Acuan terbaik dari sisi apa, Pak? Sudah ada hasil? Kami mendukung tim kepelatihan baru, tapi jangan berlebihan karena belum membuktikan apapun." Asterisk. Senada dengan itu, akun Nusantara Ballers memperingatkan, "Jangan jumawa, nanti malah enggak lolos Piala Dunia." Asterisk. Namun, meskipun belum memiliki catatan prestasi bersama timnas Indonesia, tim kepelatihan baru ini memiliki latar belakang yang cukup mengesankan. Jika dibandingkan dengan pelatih-pelatih sebelumnya, Kluivert dan asistennya memiliki pengalaman yang cukup kaya di sepak bola Eropa. Patrick Kluivert bukan nama asing di dunia sepak bola. Sebagai pemain, ia pernah membela Ajax, AC Milan, dan Barcelona. Sebagai pelatih,
Ia pernah menangani timnas Curaçao dan berhasil menaikkan ranking FIFA mereka sebanyak 30 peringkat hanya dalam 1 tahun, 2015 hingga 2016. Selain itu, ia juga pernah menjadi asisten pelatih timnas Belanda dan direktur akademi di Paris Saint-Germain. Alex Pastoor merupakan pelatih dengan rekam jejak cemerlang di Belanda. Ia sukses membawa 3 klub berbeda, yakni Excelsior, Sparta Rotterdam, dan Almere City, promosi ke Eredivisie. Gerald van den Burg memiliki pengalaman melatih di beberapa klub Eropa, termasuk TSV 1860 Munich, Helmond Sport, dan FC Eindhoven. Ia juga pernah menjadi pelatih teknik di Akademi Ajax Amsterdam untuk tim U17, U18, dan U21. Denny Lanzaat pernah menjadi asisten pelatih di klub-klub besar seperti Feyenoord Rotterdam, Willem II, Al-Ittihad, hingga Ferencvaros, salah satu klub raksasa di Hungaria. Melihat pengalaman mereka, tidak heran jika ada harapan besar bahwa tim ini dapat membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Tantangan di depan mata. Meski memiliki rekam jejak yang menjanjikan, tugas Kluivert dan timnya tidak akan mudah. Tantangan terbesar mereka adalah mempertahankan momentum kebangkitan timnas Indonesia dan membawa Garuda selangkah lebih dekat ke Piala Dunia. Laga pertama mereka di bulan Maret 2025 akan menjadi ujian awal. Jika mereka mampu membawa timnas Indonesia meraih kemenangan di kualifikasi Piala Dunia 2026, maka harapan untuk melihat Garuda tampil di ajang sepak bola terbesar dunia semakin terbuka. Namun, jika mereka gagal menunjukkan perkembangan yang signifikan, skeptisisme dari para pendukung tentu akan semakin kuat. Apakah Patrick Kluivert benar-benar akan menjadi pelatih terbaik dalam sejarah timnas Indonesia? Atau justru, era Shin Taeyong tetap menjadi standar tertinggi bagi sepak bola Indonesia? Jawabannya akan terlihat dalam waktu dekat. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan optimisme tinggi dari PSSI terhadap tim kepelatihan baru yang dipimpin Patrick Kluivert. Namun, pernyataan bahwa ini adalah tim kepelatihan terbaik dalam sejarah timnas Indonesia masih terlalu dini, mengingat mereka belum membuktikan diri di lapangan. Dibandingkan dengan era Shin Taeyong, yang telah mencetak berbagai pencapaian signifikan, tim Kluivert masih harus membuktikan bahwa mereka bisa membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Pengalaman mereka di Eropa memang impresif, tetapi menerapkan metode kepelatihan di Indonesia adalah tantangan tersendiri. Ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi. Jika Kluivert dan timnya berhasil membawa Indonesia ke pencapaian baru, maka klaim PSSI bisa terbukti benar. Namun, jika hasilnya tidak lebih baik dari era Shin Taeyong, maka penunjukan mereka bisa dianggap sebagai langkah yang kurang tepat. Saat ini, yang paling penting bukan sekadar klaim atau perbandingan, tetapi bagaimana tim ini bekerja dan menunjukkan hasil nyata. Waktu akan menjadi penentu apakah keputusan ini benar-benar membawa manfaat bagi sepak bola Indonesia atau hanya sekadar optimisme berlebihan. Perjalanan timnas Indonesia saat ini adalah babak baru yang penuh tantangan dan harapan. Setiap perubahan membawa ketidakpastian, tetapi juga membuka peluang untuk meraih sesuatu yang lebih besar. Bagi para pemain, staf kepelatihan, dan pendukung timnas, inilah saatnya untuk tetap fokus, bekerja keras, dan membuktikan bahwa sepak bola Indonesia bisa berkembang lebih jauh. Tidak perlu terpengaruh oleh keraguan atau perdebatan. Karena yang terpenting adalah bagaimana kita terus maju dan menunjukkan hasil di lapangan. Sejarah besar selalu dimulai dengan langkah pertama. Mungkin ada rintangan, mungkin ada kritik, tetapi jika terus berjuang dengan semangat dan disiplin, tidak ada yang tidak mungkin. Mari kita dukung timnas Indonesia dengan optimisme dan keyakinan bahwa masa depan yang lebih gemilang sedang menanti. Erick Thohir bicara tentang Patrick Kluivert dan 3 asisten pelatih baru di timnas Indonesia. Ini semua berkat kerja tim. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan keyakinannya bahwa kombinasi antara Patrick Kluivert dan 3 asisten pelatih baru yang direkrut dari Belanda akan memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. PSSI baru-baru ini memperkenalkan Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald van den Burg sebagai asisten pelatih, dengan Gerald juga bertugas sebagai pelatih untuk timnas U23 Indonesia. Dalam sebuah pertemuan dengan tim pelatih, Erick Thohir menyampaikan keyakinannya bahwa keberhasilan timnas Indonesia akan tercapai berkat kerja sama tim yang solid.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan saling percaya antar individu yang terlibat dalam pengelolaan tim, baik di tingkat PSSI maupun pelatih. Keberhasilan saya di sini bukan hanya karena usaha saya sendiri, tetapi juga berkat dukungan tim saya, kepercayaan dari masyarakat, pemerintah, FIFA, dan juga dari Sekjen KNVB, kata Erik. Ia menegaskan bahwa jika hanya mengandalkan dirinya sendiri, pencapaian tersebut akan sulit terwujud. Erik menjelaskan bahwa PSSI tidak hanya fokus pada pengembangan timnas Indonesia saat ini, tetapi juga berusaha untuk membangun tim yang lebih baik di masa depan. Untuk itu, ia memilih Gerald van den Burg yang memiliki pengalaman dalam pembinaan usia muda untuk membantu dalam mengembangkan timnas U17 dan U20, selain perannya di timnas U23. Ini tentang kerja tim. Saya sangat percaya bahwa kunci kesuksesan adalah kepercayaan dan kerjasama yang baik. Kami tidak hanya ingin membangun tim untuk sekarang, tapi juga untuk masa depan, ungkap Erik. Gerald van den Burg akan mengambil peran penting dalam mengawasi pengembangan pemain muda, dengan fokus utama pada timnas U23. Dalam peran ini, ia juga akan terlibat dalam pengawasan tim kelompok umur lainnya, seperti U17 dan U20, untuk memastikan bahwa para pemain muda mendapatkan pembinaan yang tepat. Erik menambahkan bahwa sinergi yang kuat antara pelatih, pemain, dan federasi sangat penting dalam menciptakan kesatuan yang kokoh untuk timnas Indonesia. Gerald akan menjaga dan mengawasi beberapa pemain U17 dan U20, tetapi fokus utamanya tetap pada U23. Semua elemen harus berjalan bersama-sama, dari program yang bagus, kepemimpinan yang solid, hingga pemain berkualitas, katanya. PSSI mengharapkan keberadaan para pelatih baru ini dapat memberikan kontribusi positif, baik dalam aspek teknis maupun pembinaan jangka panjang untuk timnas Indonesia. Dengan struktur kepelatihan yang solid dan berpengalaman, diharapkan timnas Indonesia dapat mencapai prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional. Dengan pernyataan ini, Erick Thohir mengingatkan pentingnya menjaga semangat kerja tim, serta komitmen untuk mempersiapkan timnas Indonesia yang tidak hanya kuat di masa kini, tetapi juga siap bersaing di level dunia di masa depan. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa PSSI, melalui Erick Thohir, berusaha membangun fondasi yang kuat untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dengan memperkenalkan Patrick Kluivert dan 3 asisten pelatih yang berpengalaman, PSSI ingin memastikan bahwa pembinaan pemain muda dan pengelolaan tim dilakukan dengan pendekatan yang profesional dan terstruktur. Menghadirkan pelatih-pelatih dari luar, seperti Kluivert dan Gerald van den Burg, juga bisa membawa perspektif baru yang lebih global, memperkaya pengalaman pelatih Indonesia, dan membuka peluang bagi perkembangan kualitas pemain Indonesia. Erick Thohir menekankan kerja tim sebagai kunci utama, yang menandakan bahwa keberhasilan ini bukan hanya bergantung pada satu individu, tetapi pada kekuatan kolaborasi. Ini adalah langkah positif, karena dalam dunia sepak bola, kesuksesan seringkali datang dari kesatuan antara pemain, pelatih, dan federasi. Namun, tantangan utama yang harus dihadapi adalah memastikan bahwa proses adaptasi antara pelatih luar dan pemain Indonesia berjalan lancar. Dibutuhkan waktu bagi pelatih asing untuk memahami karakteristik pemain lokal dan filosofi permainan Indonesia. Di sisi lain, para pemain Indonesia juga harus terbuka terhadap metode dan taktik baru yang diperkenalkan. Selain itu, pembinaan jangka panjang untuk tim kelompok umur menjadi aspek penting yang harus diperhatikan, karena pemain muda yang berkembang dengan baik akan menjadi fondasi kuat bagi timnas di masa depan. Secara keseluruhan, langkah PSSI untuk memperkuat tim kepelatihan dengan pelatih berpengalaman dapat memberikan dampak positif, tetapi penting juga untuk memastikan bahwa langkah tersebut didukung dengan investasi yang berkelanjutan dalam hal fasilitas, pelatihan, dan pengembangan pemain muda. Ingatlah bahwa setiap perjalanan menuju kesuksesan selalu dimulai dengan langkah pertama yang penuh tantangan. Seperti dalam dunia sepak bola, kita harus berani menghadapi rintangan, belajar dari kegagalan, dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Meskipun prosesnya tidak selalu mudah, setiap usaha yang kita lakukan untuk memperbaiki diri akan membawa kita lebih dekat menuju tujuan kita. Sama seperti yang PSSI lakukan dengan membangun tim yang kuat dan pelatih berpengalaman, dalam hidup kita juga harus memiliki visi yang jelas dan bekerja keras dengan semangat yang tidak pernah padam. Keberhasilan bukanlah sesuatu yang datang dengan cepat, tetapi melalui ketekunan,
kerjasama, dan semangat untuk terus maju meski menghadapi kesulitan. Jadi, jangan takut untuk menghadapi tantangan, terus belajar, dan percaya bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari proses menuju kesuksesan yang lebih besar. Jika kita berkomitmen, apapun yang kita impikan bisa tercapai. Erick Thohir targetkan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia dan masuk 50 besar FIFA di 2045. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan visi ambisiusnya untuk sepak bola Indonesia. Ia menargetkan timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, Olimpiade, dan masuk 50 besar peringkat FIFA pada tahun 2045. Misi lolos ke Piala Dunia dan Olimpiade. Dalam wawancara di kanal YouTube The Highway, Erick Thohir menyebut bahwa timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil di Piala Dunia 2026 dan 2030. Selain itu, ia juga berambisi membawa Indonesia ke Olimpiade 2028 di Los Angeles, setelah gagal di edisi 2024. Kami ingin Indonesia kembali tampil di Piala Dunia 2 kali beruntun. Juga, sayang sekali kita gagal ke Olimpiade 2024, jadi kita akan coba lagi untuk 2028, ujar Erick Thohir. Membangun tim dari level usia dini. Untuk mencapai target tersebut, Erick menekankan pentingnya pengembangan timnas sejak level kelompok usia. Saat ini, timnas Indonesia U17, U20, U23, dan tim senior semuanya berhasil lolos ke Piala Asia 2024 hingga 2025, yang menjadi momentum kebangkitan sepak bola nasional. Inilah pertama kalinya dalam sejarah, semua level timnas Indonesia berhasil masuk Piala Asia. Ini bukti bahwa Indonesia adalah raksasa yang sedang bangun dari tidurnya, tambahnya. Masuk 50 besar FIFA di 2045. Erick Thohir juga memiliki target jangka panjang, yaitu membawa Indonesia masuk 50 besar dunia pada 2045. Ia yakin hal ini bisa tercapai jika program pengembangan dilakukan secara berkelanjutan. Kalau melihat data dan tren perkembangan sepak bola kita, saya yakin kita bisa masuk 50 besar FIFA di 2045. Tapi kita harus memperbaiki manajemen dan konsistensi dalam pembinaan, ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa membangun sepak bola bukan sprint, melainkan maraton yang memerlukan kesinambungan dan strategi jangka panjang. Dengan visi ini, Erick berharap sepak bola Indonesia bisa menjadi kekuatan besar di tingkat internasional dan membawa kebanggaan bagi seluruh masyarakat tanah air. Lebih lanjut, Erick Thohir menunjukkan ambisi besar untuk meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Tujuan untuk timnas Indonesia lolos kedua edisi Piala Dunia berturut-turut dan Olimpiade 2028 adalah langkah yang sangat menantang, namun memberikan harapan bagi penggemar sepak bola Indonesia. Fokus pada pembangunan sejak level usia muda, seperti U17, U20, dan U23, juga sangat penting untuk menciptakan kontinuitas yang stabil. Pernyataan bahwa Indonesia bisa menjadi raksasa yang sedang tidur menunjukkan potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, mengingat jumlah penduduk yang besar dan minat yang tinggi terhadap sepak bola. Target jangka panjang untuk masuk 50 besar FIFA pada 2045 adalah hal yang realistis, namun harus disertai dengan perbaikan dalam manajemen dan kontinuitas. Seperti yang disebutkan oleh Erick Thohir, ini adalah maraton, bukan sprint, yang membutuhkan usaha yang berkelanjutan dari seluruh pihak, termasuk pemerintah, FIFA, dan supporter. Ingatlah bahwa setiap perjalanan besar dimulai dengan langkah kecil. Mungkin kita belum berada di puncak, tapi dengan tekad dan kerja keras, kita bisa mencapainya. Proses tidak selalu mudah, bahkan terkadang penuh tantangan, namun tantangan itu justru yang akan membentuk kita menjadi lebih kuat. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar, karena setiap langkah menuju tujuan, sekecil apapun, adalah langkah menuju kesuksesan. Teruslah berusaha, percaya pada kemampuan diri sendiri, dan yakin bahwa perjalanan ini, meski panjang, akan membuahkan hasil yang memuaskan. Kita adalah bagian dari perubahan yang lebih besar, dan kita mampu mencapainya. Tingkah PSSI benar-benar bikin media Asia gelisah, tiba-tiba timnas Indonesia dan Belanda. PSSI membuat langkah besar untuk perkembangan timnas Indonesia, yang kini mencuri perhatian di Asia.
Timnas Indonesia, yang dilatih oleh Patrick Kluivert, dikabarkan telah menjalin kesepakatan penting dengan Belanda. Dengan masih ada 4 pertandingan tersisa menuju Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos. Mereka harus mengalahkan Bahrain dan Cina di kandang, serta meraih hasil imbang melawan Jepang dan Australia. PSSI terus memperkuat tim ini dengan berbagai langkah strategis. Salah satunya, mengganti Shin Taeyong dengan Patrick Kluivert dan melibatkan sejumlah legenda timnas Belanda sebagai staf pelatih. PSSI juga dikabarkan menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB. Langkah ini telah membuat media Asia, seperti Soha dari Vietnam, terkejut dan khawatir. Soha menyebutkan bahwa dalam kerjasama ini, KNVB akan memberikan dukungan untuk pengelolaan pertandingan persahabatan dan kontribusi personel. Media ini juga menyoroti kemungkinan pertandingan uji coba antara Indonesia dan Belanda, yang tentu akan mengasah kemampuan timnas Indonesia. Selain itu, Indonesia baru-baru ini mengundang Argentina, juara Piala Dunia, untuk pertandingan persahabatan. Hal ini semakin menegaskan bahwa timnas Indonesia semakin kuat, terutama dengan tambahan pemain naturalisasi yang sebagian besar berasal dari Belanda. Media Vietnam pun mengingatkan pelatih timnas mereka, Kim Sang-sik, untuk berhati-hati menghadapi Indonesia di masa mendatang. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa PSSI sedang berusaha keras untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi dengan menjalin kerjasama internasional yang strategis, khususnya dengan Belanda. Langkah ini cukup berani, mengingat timnas Indonesia selama ini seringkali berada di bawah bayang-bayang negara-negara sepak bola besar. Namun, dengan mendatangkan Patrick Kluivert sebagai pelatih dan membangun hubungan dengan KNVB, PSSI tidak hanya mencari pengalaman teknis, tetapi juga ingin memperkuat fondasi sepak bola Indonesia melalui metode pelatihan dan pengembangan yang lebih modern. Kerjasama ini tentu akan membawa dampak positif dalam jangka panjang, baik dari segi kualitas permainan maupun pengelolaan tim. Tetapi, di sisi lain, keputusan ini bisa memicu kecemasan di negara-negara Asia lainnya, seperti yang tercermin dalam kekhawatiran media Vietnam. Pemain naturalisasi yang kuat, terutama yang memiliki ikatan dengan Belanda, memang bisa meningkatkan kekuatan timnas Indonesia secara signifikan, dan ini harus diwaspadai oleh tim-tim di Asia yang sebelumnya mungkin tidak menganggap Indonesia sebagai ancaman utama. Secara keseluruhan, jika kerjasama ini berjalan lancar dan timnas Indonesia terus berkembang, ini bisa menjadi momen penting bagi sepak bola Indonesia untuk bangkit dan bersaing lebih ketat di level internasional, termasuk di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, PSSI harus memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak hanya fokus pada hasil sesaat, tetapi juga keberlanjutan dan pengembangan sepak bola Indonesia di masa depan. Tetap semangat dan percaya pada potensi yang ada. Perjalanan menuju Piala Dunia memang penuh tantangan. Namun setiap langkah yang diambil dengan tekad dan kerja keras akan membawa hasil yang luar biasa. Timnas Indonesia sudah menunjukkan progres yang signifikan, dan ini baru permulaan. Jangan takut untuk bermimpi besar dan terus berusaha, karena setiap keberhasilan dimulai dari keyakinan untuk maju meski menghadapi rintangan. Kita memiliki sumber daya yang luar biasa, baik itu pemain berbakat, pelatih berpengalaman, dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Jangan biarkan keraguan menghalangi langkah, karena dengan kerjasama, dedikasi, dan semangat yang tak pernah padam, impian besar itu bisa tercapai. Mari bersama-sama mendukung timnas Indonesia untuk meraih puncak tertinggi, dan tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia siap bersaing di panggung global. Media Jepang kaget, timnas Indonesia berencana hadapi Belanda di laga resmi FIFA. Rencana PSSI untuk mengundang timnas Belanda dalam laga resmi FIFA menarik perhatian berbagai pihak, termasuk media Jepang. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia memang memiliki keterkaitan erat dengan Belanda, terutama dari sisi pemain. Saat ini, lebih dari 10 pemain timnas memiliki garis keturunan Belanda dan telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, melalui proses naturalisasi. Bahkan, dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan diperkuat oleh 3 pemain baru kelahiran Belanda, yakni Ulla Romeni, Tim Gepens, dan Dion Marks. Ketiganya dijadwalkan menjalani pengambilan sumpah WNI pada pekan depan.
Tak hanya dari sisi pemain, pengaruh Belanda di timnas semakin terasa setelah PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala menggantikan Shin Tae-yong. Mantan pemain Ajax dan Barcelona itu dikenal sebagai salah satu bintang timnas Belanda di era 90-an. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bahkan telah mengonfirmasi bahwa pihaknya ingin mengundang timnas Belanda untuk bertanding melawan skuad Garuda di Indonesia. Kami juga mengundang timnas senior Belanda untuk bisa bermain di Indonesia, ujar Erick dalam sebuah unggahan di media sosial. Media Jepang terkejut. Rencana PSSI ini langsung mendapat sorotan dari media Jepang, salah satunya Sportsbull JP. Mereka tampak heran dan seolah tak percaya bahwa timnas Indonesia berencana menghadapi Belanda dalam laga resmi. Timnas Indonesia yang terus mendapat pengaruh Belanda akan berhadapan dengan timnas Belanda? Akankah kita melihat pertandingan Indonesia versus Belanda dalam waktu dekat? Tulis media tersebut. Meskipun terkejut, media Jepang itu tetap menilai bahwa laga ini mungkin saja terjadi. Mereka menyoroti rekam jejak Erick Thohir yang sebelumnya sukses mendatangkan Argentina, juara Piala Dunia 2022, ke Indonesia untuk laga persahabatan. Dia, Erick Thohir, pernah mengundang Argentina ke Jakarta pada tahun 2023 dan sukses mewujudkan pertandingan internasional melawan timnas Indonesia, tulis Sportsbull JP. Namun, sebelum rencana laga melawan Belanda terwujud, timnas Indonesia masih harus fokus pada perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berdasarkan jadwal, Jai Idzis dan kawan-kawan akan bertandang ke Australia pada 20 Maret 2025 untuk melakoni matchday ke-7 babak kualifikasi. Lebih lanjut, rencana PSSI untuk mengundang timnas Belanda dalam laga resmi FIFA merupakan langkah ambisius yang menunjukkan kepercayaan diri Indonesia di level internasional. Secara simbolis, laga ini juga menarik karena Belanda memiliki sejarah panjang dengan Indonesia, termasuk dalam sepak bola, di mana banyak pemain keturunan Belanda kini memperkuat Garuda. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Dari sisi teknis, timnas Belanda adalah tim papan atas dunia, sehingga Indonesia harus benar-benar mempersiapkan diri agar pertandingan ini tidak berakhir dengan skor timpang. Selain itu, secara administratif, mengatur pertandingan internasional melibatkan negosiasi ketat dengan federasi lawan, sponsor, dan pengaturan jadwal FIFA. Di sisi lain, media Jepang yang tampak terkejut menunjukkan bahwa rencana ini memang di luar ekspektasi. Namun, melihat rekam jejak Erick Thohir yang pernah sukses membawa Argentina ke Indonesia, bukan tidak mungkin rencana ini bisa terrealisasi. Jika benar terjadi, laga ini bisa menjadi pengalaman berharga bagi timnas Indonesia.